Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid kelas 6 SDT Al-Marjan angkatan 18. Di video ini Bu Ani ingin sedikit memberikan tutorial bagaimana kita mengupload laporan yang dibutuhkan pada proyek IPA tema 1. Sebelumnya pastikan kalian sudah mengakses Google Classroom-nya, karena di Google Classroom akan ada pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan proyek ini. Itu ya. Ini yang Bu Ani akses itu adalah kelas percobaan. Ini hanya untuk contoh kepada kalian. Jadi nanti akan diupload oleh Bapak Ibu guru wali kelas terkait proyek tema 1. Seperti ini. Kita bisa klik. Nanti akan muncul 3 attachments. Yang pertama adalah sebuah link. Di sini Bu Ani menggunakan link kelas 6D sebagai contoh. Kemudian ada infografis proyek tema 1 dan ada teknis serta penilaian proyek tema 1. Kalian bisa membaca ini dengan sebaik-baiknya untuk mengetahui apa saja yang perlu kalian siapkan, apa saja yang perlu kalian lakukan, dan bagaimana teknis kami menilai proyek yang kalian laksanakan. Bu Ani akan buka infografisnya dulu ya nak, karena di sini ada hal yang perlu Bu Ani jelaskan, yaitu berkaitan dengan laporan pengamatan dan metode pengumpulan. Seperti yang kalian ketahui, laporan pengamatan di sini ada 3 jenis. Yang pertama laporan harian, yaitu berupa foto, kemudian laporan mingguan dan laporan akhir. Untuk laporan mingguan atau laporan pekanan dan laporan akhir itu berupa teks, ya nah ya, berupa teks. Hanya laporan harian saja yang berupa foto. Cara pengumpulannya di sini sudah ada. Kita membutuhkan 3 aplikasi yang akan digunakan di setiap device masing-masing. Yaitu pertama Google Classroom, pasti kalian semua sudah memiliki di device kalian. Yang kedua itu ada Google Drive. Google Drive ini biasanya sudah terinstall di setiap handphone sekarang ini, gitu ya. Jadi kalian tidak perlu mendownload lagi di Play Store ataupun di App Store. Kemudian yang ini yang warna biru yang paling kanan itu adalah Google Docs. Jadi Google Docs ini memang kalian perlu mendownloadnya di Play Store ataupun di App Store. Jadi kalian tinggal ketik di menu search Google Docs, DOCS. Ya nah ya, pastikan 3 aplikasi ini sudah kalian miliki di device kalian masing-masing. Terutama handphone ya. Kalau misalkan komputer itu biasanya dia sudah ada. Langsung tinggal kalian buka Gmail-nya saja. Jika sudah, di sini Bu Ani sudah mendownload 3-tiganya, Google Classroom, Google Drive, dan Google Docs. Nah, Bu Ani akan menjelaskan teknis pengumpulannya. Pertama, kalian akses Google Classroom. Ya nak, kemudian kalian buka proyek tema 1 bercocok tanam yang Bapak Ibu guru sudah upload di Google Classroom masing-masing kelas. Dan kalian lihat di sini ada sebuah link Google Drive, yaitu di sini Bu Ani menggunakan link kelas 6D. Kita klik. Nah, kalau muncul seperti ini Bu Ani pakai iOS. Kalian bisa klik atasnya ya. Ini yang pojok kanan atas. Nanti dia akan langsung terhubung ke Google Drive. Seperti ini tampilannya. Tapi untuk beberapa device Android mungkin akan muncul pemberitahuan seperti ini. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jika muncul pemberitahuan seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah mengklik Drive. Ya nah ya, mengklik Drive, jangan Chrome. Mengklik Drive dan jangan Chrome, karena agar langsung terhubung ke Google Drive-nya. Ya gitu. Kemudian pilihannya sekali atau selalu. Bu Ani sarankan selalu. Karena agar setiap kali kalian membuka link tadi itu langsung terhubung ke Google Drive, tidak keluar pengumuman seperti ini lagi. Gitu ya nah ya. Jadi kliknya Drive dan selalu. Ini biasanya keluar di handphone Android. Kita kembali lagi ke yang tadi Google Classroom-nya.
Tadi Google Classroom linknya sudah diklik ya, kemudian dia akan terhubung ke Google Drive-nya, di mana di Google Drive tersebut sudah dibuatkan oleh Bapak Ibu Guru folder-folder, di mana setiap folder itu ada nama masing-masing murid di setiap kelas. Kayak gitu ya Nah ya. Jadi ntar 6A isinya murid-murid 6A, 6B isinya murid-murid 6B, 6C pun juga sama isinya murid-murid 6C. Di sini Bu Ani pakai contoh kelas 6D. Nah, setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah kalian mencari nama kalian di mana. Di sini Bu Ani akan bermain peran sebagai siapa ya? Sebagai Rana misalkan. Nanti kalian mengklik folder yang ada nama kaliannya, jangan mengklik folder yang nama temannya. Kenapa? Ya kan kalian ingin mengupload tugas kalian, bukan mengupload tugas temannya. Jadi Bu Ani sarankan mengklik folder nama kalian. Kita klik, Bu Ani di sini akan bermain peran sebagai Rana. Masih kosong ya Nah foldernya, karena memang belum diisi apa-apa. Kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada tanda plus. Tanda plus ini bisa kita klik. Di situ ada beberapa icons, ada folder, upload, use camera, Google Docs, Google Sheets, and Google Slides. Yang kita gunakan itu hanya upload, use camera, atau Google Docs. Nah, untuk upload dan use camera itu digunakan untuk mengupload laporan harian yang berupa foto. Nah ya, karena berupa foto, kalian bisa gunakan upload atau use camera. Kalau pakai upload, itu kalian mengakses galeri. Berarti sebelumnya kalian sudah memfoto dan fotonya tersimpan di galeri. Sehingga ini kalian mengakses galeri kalian. Tapi kalau kalian menggunakan use camera, berarti kamera yang kalian gunakan itu langsung kalian fotokan di tanaman yang sedang kalian tanam. Itu ya Nah ya. Di sini Bu Ani gunakan yang upload karena Bu Ani hanya memberikan contoh saja, dan Bu Ani akan mengupload sembarang foto. Bu Ani ceritanya upload yang ini. Itu ya, upload. Kita tunggu sampai fotonya terupload dengan sempurna. Nah, kalau sudah terupload dengan sempurna, sudah terisi filenya yaitu berupa foto, tapi ada yang perlu kalian perhatikan. Di sini nama filenya masih img_3127. Ini perlu diganti. Cara menggantinya bagaimana? Kalian klik titik 3, kemudian kalian swipe. Nanti di sini ada rename. Kalian bisa klik rename atau ubah nama. Dan kalian ganti. Kalian ganti dengan apa? Kalian ganti dengan tanggal pengambilan foto. Ya Nah ya, ganti nama filenya dengan tanggal pengambilan foto. Di sini Bu Ani akan memberikan tanggal saat Bu Ani membuat video, yaitu 14 Agustus 2020, dan nama panggilan kalian, Rana. Misalkan gitu ya Nah ya. Jadi nama panggilan kalian juga ditulis. Langsung kita klik rename dan dia akan terganti. Nah, seperti itu ya Nah ya. Jadi ini adalah cara bagaimana kalian mengupload foto untuk laporan harian kalian. Selanjutnya bagaimana untuk mengupload laporan mingguan dan laporan akhir. Itu menggunakan yang Google Docs. Ya Nah ya. Kita klik Google Docs-nya. Nah, ini langsung diminta untuk memberikan nama dari dokumen yang akan kita buat. Misalkan Bu Ani ini membuat laporan pekan pertama. Gitu ya. Terus klik create. Nah, ini tampilannya itu sama seperti fungsinya sama seperti Microsoft Word yang mungkin sudah kalian pelajari saat kelas 4 dan kelas 5. Gitu ya Nah ya. Jadi sangat mudah digunakannya kalau kalian sudah pernah menggunakan Microsoft Word.
Di sini yang perlu kalian tulis pertama adalah judul laporan. Judul laporan kita posisikan penulisannya di tengah ya, kita ubah tengah. Jadi ini besar semua, laporan pekan, misalkan pekan pertama, kayak gitu ya Nah ya. Terus kemudian mau ditebalkan semua, bisa di blok, terus kemudian klik bold ini, bold kayak gitu. Selanjutnya kita enter 2 kali dan kita balikan lagi ratanya rata kiri. Kita tulis nama. Nama ya. Nama. Namanya nama lengkap kalian. Ya, tadi namanya misalkan Anissa lah ya. Kemudian kelasnya jangan lupa dan tanggal pengamatan. Kan namanya saja laporan laporan pekanan, berarti tanggal pengamatannya juga selama seminggu. Berarti mulai dari tanggal 14 Agustus sampai seminggu, berarti 7 hari kemudian 21 Agustus 2020. Baru kita enter, setelahnya kita tulis deskripsi. Deskripsi itu apa? Ya deskripsi hasil pengamatan kalian selama 1 minggu. Boldnya bisa dihilangkan. Kalian mengetik hasil pengamatan kalian ya Nah. Lihat ketentuannya. Kalau tidak salah ketentuannya itu adalah minimal itu 100 kata. Ya Nah ya. Jadi nanti akan ketahuan minimal 100 kata. Jika sudah selesai nih, nulisnya ceritanya udah selesai ya Bu Ani ya. Udah selesai bikin laporan deskripsinya. Kalau sudah, kita klik checklist di atas. Nah, dan kalau sudah, ini sudah tersimpan otomatis karena dia merupakan aplikasi berbasis online. Baru kita bisa klik back. Dah. Kalau kayak gini, ini kan tampilan dari Google Docs-nya ya. Kita bisa kembali ke Google Drive-nya. Nah, ini kita refresh. Kalian bisa lihat di sini laporannya sudah masuk ke Google Drive. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nanti saat membuat laporan akhir pun sama caranya menggunakan Google Docs. Ini memudahkan kalian jika kalian tidak memiliki akses ke laptop ataupun ke PC, jadi tetap bisa menggunakan handphone. Jadi itu saja yang bisa Bu Ani sampaikan di video tutorial kali ini. Jika masih ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa langsung ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Ya Nah ya. Sekian dari Bu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.